Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, hari ini kembali lagi bersama kita di White House Podcast bersama aku Farida dan aku Bimo. Dan hari ini kita akan membahas seputar isu-isu yang sedang hot di Instagram atau Twitter atau sosial media yang lainnya. Tapi kita nggak sendiri nih, kita kedatangan narasumber yang dari pengguna sosial media aktif dari kalangan mahasiswa nih. Hari ini di sini ada Kak Aska dan Kak Adrian. Halo semuanya. Selamat sore, selamat siang semuanya. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih dari aku. Ya, Walaupun cuaca agak hujan gini tapi tetap baik sih. Di Solo. Kak Aska? Ya gini-gini aja. Ya sambil melihat situasi yang sedang hangat di sosial media, sambil karena di Solo juga kalau sore mendung terus ya. Iya. Jadi harus tetap enjoy, jaga kesehatan semuanya guys. Tapi dari sini naik apa nih? Dari sini tadi naik motor kebetulan. Motor Ya, dua. Boncengan sama Boncengan, Adrian, ya, boncengan. Dari kampus tadi. Dari kampus Ya. habis kelas kan langsung ke sini. Oke. Terus gimana nih tanggapan kalian berdua tentang isu yang sedang beredar di sosial media sekarang? Isu apa dulu nih? Isu apa ya? Isu apa nih? Hari ini kita akan membahas isu mengenai Gus Miftah. Sebentar deh. Oke, Dari oke. Mas Adrian dulu deh. Yang baru gimana? Sepengenalnya Mas Adrian tuh Gus Miftah tuh kayak gimana? Gus Miftah. Tahunnya. Oke, Gus Miftah itu setauku aku mulai kenal kalau nggak salah dari SMP atau SD gitu ya. Dia tuh salah satu anak dari ustadz gitu, makanya dipanggil sebuah Gus gitu, seorang Gus gitu. Dia dapat gelar Gus itu. Dia tuh kalau nggak salah dari Jawa, aku kurang tahu juga dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Dia tuh ceramahnya tuh kayak modelnya santai gitu, lebih kayak ke merakyat gitu. Seperti itu sih. Kalau dari Mas Askanya sendiri? Kalau aku tahu Gus Miftah itu sebenarnya udah lama ya, karena bisa dibilang sebagai tokoh yang mungkin kalau orang sini nyebutnya kondang ya. Iya. Sebenarnya udah tahu lama. Itu kan setahu saya beliau punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Oraji. Itu di daerah Jogja atau Magelang gitu kayaknya. Setahu saya emang beliau itu ceramahnya emang di model-model yang grassroots atau di model bercanda-bercanda gitu ya. Beliau sempat kontroversial juga beberapa kali. Karena dulu saya taunya ramenya karena beliau pernah, kalau nggak salah pernah dia ceramah tapi di tempat dugem. Oh iya, Iya, tahu. Jadi dia pernah dapat julukan sebagai Ustadz Lonte. Ustadz Lonte, iya. Iya, Ustadz Lonte. karena bukan karena apa-apa, tapi karena memang beliau melakukan syiarnya atau dakwahnya itu memang di tempat-tempat hiburan malam. Jadi dia datang ke klub malam, kemudian ya melakukan syiar di tempat-tempat seperti itulah. Emang dari dulu emang gaya bahasanya seperti itu. Makanya terkait dengan isu yang lagi rame ini mungkin awalnya sih saya nggak begitu notice ya. Cuman karena kok ternyata rame banget, akhirnya saya cari tahu lah. Gitu. Berarti udah kenal banget lah ya tentang sosok Ya, Gus Miftah ini. nggak asing lah di Asing telinga lah, lah. nggak begitu asing lah. Terus tanggapannya untuk kali ini itu seperti apa tanggapannya dari Mas Aska sendiri dulu? Kalau tanggapan saya, karena emang dari awal saya udah tahu karakter beliaunya ya, kalau ceramah atau menyebarkan syiar itu emang bahasanya ya karena orang Jawa ya, mungkin pakai bahasa yang mungkin kalau orang kurang paham mungkin kasar ya, cuman kalau saya sebenarnya enjoy sih sebenarnya. Tapi kalau untuk case yang kali ini itu kalau saya kurang nyaman juga dengernya, apalagi kalau kita diposisikan sebagai pihak yang bisa dibilang direndahkan ya. Saya sebenarnya juga kurang setuju juga, cuman tanggapan orang kan beda-beda karena emang udah dari media-media juga melakukan mengeluarkan beritanya dengan narasi yang seperti itu sedemikian rupa sehingga banyak yang menjadikan beliau tidak bisa dibenarkan juga sebenarnya tindakan beliau seperti itu. Kalau kan itu menurut Mas Aska memang pendapat orang beda-beda nih. Nah, dari Mas Adrian sendiri pendapatnya bagaimana? Kalau pendapat dari saya kurang lebih sama. Saya tuh suka gaya ceramah Gus Miftah karena akrab gitu sama kita. Dia tuh kayak ya guyonan Gampang gitu, akrab gampang gitu ya. benar-benar gampang akrab gitu. Cuma waktu yang kejadian waktu itu saya tuh agak sedikit kecewa jujur, karena saya begitu agak mengidolakan lah bisa dibilang gitu dengan ceramahnya, dengan dia keakraban sama masyarakat gitu. Tapi kenapa kok dia bisa merendahkan orang gitu? Apalagi kan orang itu sedang mencari nafkah ya untuk keluarganya gitu. Terus direndahkan di banyak depan umum gitu. Saya mencoba memposisikan sebagai bapak yang menjual es teh gitu, gimana sakit hatinya direndahkan di banyak orang gitu sih. Dan saya sangat yang disayangkan itu malah Gus Miftah itu menganggap itu sebuah bercandaan gitu. Oh iya. Ya mungkin kalau dari saya mungkin
kurang lebih sama ya sama Mas Dan, kayak mungkin beliaunya nganggapnya bercanda, cuman kan orang yang dilontarkan kata seperti itu belum tentu beranggapan sama ya gitu. Nah setelah kejadian itu kan banyak banget netizen ngerujak Gus Miftahnya itu sendiri. Dari Mas Ade sama Mas kan ngerujak juga nih. Kalau aku lebih ke silent reader aja, saya silent observer. Jadi sebetulnya dari prinsip saya, kalau saya lihat isu atau berita apa yang lagi rame di medsos apapun itu, saya nggak pernah yang terlalu berlebihan sampai hate speech dan lain sebagainya. Saya itu bukan tipe yang seperti itu. Jadi nyimak dulu, cuman kalau emang yang benar-benar keterlaluan baru saya ikut. Tapi nggak yang hate speech aja, cuman karena kan juga banyak banget ya isu-isu di Indonesia ini, karena ada yang beranggapan bahwa isu Gus Miftah ini sebagai pengalihan isu yang lebih besar. Tapi kalau menurut saya ini bukan pengalihan isu. Emang di negara kita ini isu-isu pun kayak berserakan seperti sampah gitu. Jadi bingung kita mau nanggepinnya gimana gitu. Kan Gus Miftah ini juga terkenal karena dia itu seorang figur yang diutus Presiden Pak Prabowo kan. Iya, benar. Menurut tanggapan Mas berdua ini ya. Dari Mas Adrian dulu deh, boleh. tanggapannya gimana? Kayak Gimana? Gus Miftah ini kan sangat udah dinaik jabatan sebagai Utusan itu. Terus Pantas nggak sih kayak dengan gitu? sifat dan Dari kelakuannya sifat kemarin aja gitu, di buat panggung tokoh-tokoh seperti buat itu masyarakat. di depan umum. Menurut saya pribadi sih kurang pantas ya. Seharusnya kan dia udah diutus ya sebagai apa itu kabinet lah. Kabinet apa namanya? Saya lupa. Kabinet Merah Putih. Merah Putih. Nah, dia sebagai salah satu bagian dari kabinet itu seharusnya dia lebih mencontohkan yang lebih baik lagi, mencerminkan yang lebih baik lagi. Bercanda boleh, tapi kan bercanda yang banyak itu yang lain masih banyak gitu, nggak harus yang merendahkan orang lain seperti itu sih. Iya sih, waktu itu juga pas setelah kejadian itu akhirnya dari pihak Seskap, sekretaris kabinet itu menegur. Menegur juga akhirnya kan. Nah, terjadi itu waktu itu langsung lah Gus Miftah ke rumahnya beliau penjual es teh itu untuk klarifikasi lah istilahnya begitu. Nah setelah video klarifikasinya diupload itu masih ada rujakan netizen karena kayak es tehnya tuh terintimidasi lah segala macem. Nah menurut Mas Aska gimana? Sebenarnya itu menarik juga sih, karena kita, kalau saya pribadi ya, itu melihat karakter netizen di media sosial itu beda-beda. Kayak kita lihat orang-orang netizen di Instagram tuh sama di X mungkin beda, apalagi di TikTok. Saya nemu di TikTok kemarin ada video tuh dia menjelaskan point of view yang lain terkait pandangan ini. Bahkan ada yang berpikiran Gus Miftah sengaja melakukan itu untuk menaikkan derajat penjual es tehnya. Kan itu juga sebenarnya nggak bisa disalahkan juga, karena itu kan pendapat orang ya. Benar. Jadi nggak bisa disalahkan orang tersebut, karena ya mungkin udah jalannya seperti itu dari penjual itu, cuman mungkin caranya seperti itu. Kalau saya sih netral sih Mas ya, nggak yang membenci Gus Miftah terus akibat dari yang perlakuannya terus saya jadi benci Gus Miftah. Saya juga enggak. Terus saya juga yang mendukung korban, atau nggak bisa dikatakan korban ya, atau penjual esnya juga enggak yang terlalu ini banget. Saya netral sih sebenarnya. Cuman menarik aja lihat perdebatan netizen di media sosial itu. Kalau dari saya sih dengar-dengar kenapa Gus Miftah seperti itu, dia tuh trauma gitu sama menjual es teh. Trauma? Iya, karena dia tuh tuh dulu tuh pernah kayak ngadain pengajian gitu, borong es teh gitu. Perasaan dia tuh cuma borong 10 porsi ataupun 20 porsi. Waktu saya acara dia ditagih 500.000 untuk bayar es teh itu. Iya, pernah dengar sih. Nah, itu terus dia kan kaget tuh loh. Kan saya cuma borong 10 atau 20 porsi, kenapa kok ditagih 500.000? Terus Gus Miftah bilang katanya dikasih 100.000, penjualnya agak mau gitu. Tapi menurut saya sih kayak gitu sih ya tetap nggak jadi patokan. Iya, benar. Seharusnya juga di forum berkata seperti itu ya. Tetap kan harus menghargai rakyat kecil juga kan. Apalagi Gus Miftah kan sebagai tokoh ulama yang besar juga. Tapi sebenarnya yang disorot netizen nggak Gus Miftah doang sih sebenarnya, yang ada di panggung di kiri kanan beliau pun juga kena sih ya, kayak ada yang tertawa bareng itu, ada Gus Habib Zidan juga, itu kan juga akhirnya ikut bikin klarifikasi juga terkait itu. Terus kalau tanggapan tentang Willy Salim tentang yang kemarin itu, akhirnya ini Willy Salim itu memberikan 100 juta rupiah Juta. buat buka modal usahanya. Makanya itu kan setelah itu
point of view-nya jadi beda-beda melihat Iya. situasi tersebut. Mungkin udah jalannya dari Tuhan ke Bapak yang seperti itu sehingga dia dapat rezeki yang mungkin berlipat-lipat, tapi mungkin caranya seperti itu atau gimana juga kita nggak tahu Nah, juga iya, kita iya. nggak bisa ini. Tapi kadang netizen bilang itu cari muka gitu. Iya, Iya. iya, pasti Tetap- pasti tetap- ada yang pasti ngomong. ada, Pasti kan. ada. Itu kan beda-beda Apalagi kan setiap Willy orang. Salim juga baru kemarin-kemarin kan viral juga kan Nah. gara-gara dia pengen lomba-lomba naik subscriber di Iya. YouTube-nya Iya, iya, gitu. iya. Oke, mungkin cukup dulu hari ini. Iya, ini kayak perbincangannya sangat panas dia. Mungkin lanjut lagi di next episode. Iya, Gitu. see you tomorrow. Dadah. Berapa menit?